Masih bersama kami di Presisi Pagi. Badan Antariksa Amerika NASA membuka pusat informasi bumi bagi publik di Washington DC. Pameran ini menggunakan teknologi canggih dan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian bumi. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Layar raksasa ini menampilkan konsentrasi karbon dioksida di planet bumi. Data selama 6 dekade yang membosankan diubah menjadi tampilan dinamis yang memukau. We're actually getting real-time data that accumulates, and we see long-term patterns. The Keeling curve, which is the curve that shows the amount of carbon dioxide in the atmosphere over the last 64 years. And that's one of the most compelling curves in science. Ini adalah bagian dari pameran baru NASA bertajuk Pusat Informasi Bumi di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian di Washington. Visualizations really can bring a much deeper understanding of what we're seeing from space than a report can. Hyperwall menampilkan sejumlah data yang mencengangkan. Dapat menunjukkan di mana tepatnya karbon dioksida terkonsentrasi dalam jumlah tertinggi hingga melacak dinamika polusi cahaya dan kebisingan di planet ini. 25 satelit dan banyak sensor darat mengumpulkan informasi yang dibagikan NASA kepada pengunjung. Berbagai visualisasi ini memukau tidak hanya pengunjung, tetapi juga ilmuwan berpengalaman yang terbiasa dengan lautan data. My favorite visualizations is the one that shows all of the ocean currents, and it's color coded with temperature, and that's because we are an ocean planet. The oceans store the vast majority of the energy that comes in from the sun, and those slow meandering currents move that heat all around the planet, and that's what makes life possible on Earth. Administrator NASA Bill Nelson yang jadi astronot dengan program pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 1986 mengatakan proyek seperti ini memiliki nilai pendidikan yang sangat besar dan dapat menginspirasi pengunjung untuk mengenali peran mereka dalam merawat planet bumi. Everybody on planet Earth can become co-stewards of preserving this beautiful, colorful creation that is suspended in the middle of nothing. And that is planet Earth. Pameran ini akan terbuka untuk umum hingga 2028. Selama lebih dari 50 tahun, satelit-satelit NASA telah mengumpulkan berbagai macam data mengenai planet bumi, termasuk kualitas udara, tanah, dan iklim. Dalam pameran informasi bumi, NASA fokus pada 6 aspek, antara lain kenaikan permukaan laut, gas rumah kaca, dan pertanian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Penny Chandra Rini, seniman komposer yang juga dosen seni karawitan Institut Negeri Indonesia Surakarta, baru saja merilis album terbarunya Wulandsi. Album ini diproduksi oleh label bergengsi di New York, di mana Penny juga berkesempatan mengadakan konser menampilkan karya musik terbarunya. Berikut laporan Naratama Rukmananda dan Gandira Pratama dari VOA. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulandsi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa
menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa. I've studied in Indonesia, primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita, harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.